Ternyata waktu tentu menentukan benar dan tidak benar seseorang. Waktu tentu bisa mensibkhah, kalau bahasa Al-Qurannya, menyulup orang menjadi warna-warni. Nah, warna-warni itu yang terjadi hari ini, sehingga saya melihat ada pergeseran-pergeseran komitmen dan nilai dalam melihat bangsa ini. Kita paham bahwa hari ini reformasi kembali kepada titik nadir, titik nol yang terendah. Bahwa perjuangan yang 25 tahun belakangan ini sirna sudah oleh hanya kekuasaan yang dipakai untuk kepentingan oligarki dan dinasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya punya tamu dan beliau adalah aktivis yang aneh bin ajaib. Dulu pendukung dan bahkan pembela Habib Rizik Syihab dan FPI. Sekarang sebelumnya kemudian pindah dan sangat patuh, sangat mengagumi Presiden Joko Widodo. Sekarang mau apa lagi? Yang jelas di kubu 03 yang sama-sama mengkritik Jokowi seperti kubu 01. Kapitra Ampera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam, brother. Terima kasih ya, bro, brother ya. Ada satu pertanyaan yang langsung saja to the point. Iya. Anda termasuk sosok yang aneh bagi saya. Iya. Ya. Nggak jelas ini orientasi politiknya. Ya. Dulu sangat kanan ke Habib Rizik. Iya. Tanda pun masih terlihat di sini. Iya. Iya. Tapi tiba-tiba pindah ke PDIP. Iya. Dan sangat Jokower sekali. Kalau kita kritik Jokowi langsung bela. Saya pernah undang Anda kan waktu acara secangkir opinion. Kopi pahit. Ribut sama Rocky Gerung pada waktu itu kan. Tapi sekarang pengkritik Jokowi kelas 1. Pengkritik Gibran kelas 1 ya, karena berada di kubu 03. Coba jelaskan sikap politik Anda dan penilaian Anda terhadap situasi politik yang terakhir ini. Ya, saya akan selalu ada di mana kebenaran menyentuh mereka. Jadi orang-orang yang mencoba menggerogoti kebenaran pada tempat-tempat kebenaran itu tumbuh, saya ada di sana mereka. Dulu di saat Habib Rizik dan FPI memperjuangkan sesuatu yang benar menurut sebuah keyakinan saya dan banyak masyarakat, dan tentu itu tidak sederhana memperjuangkannya dan menegakkan kebenarannya, dan saya berada dengan mereka. Setelah selesai, saya tentu ingin objektif bahwa ada kebenaran di tempat lain, ada juga kebenaran yang di tempat lainnya satu lagi yang tercerabut. Ketika saya membela Jokowi, saya berdialog panjang dengan konsep-konsep Presiden Jokowi. Agak di-up suaranya sedikit, biar kita... Saya berdiskusi panjang bagaimana Presiden Jokowi memaparkan pemikiran dia, kesamaan rasa untuk membangun masyarakat kelas bawah menjadi kelas menengah atau kelas atas. Bagaimana dia juga bercerita tentang bagian dari korban gusur dan sebagainya. Bagaimana Presiden Jokowi waktu itu mengambil tanah-tanah konglomeralisasi itu dibagikan kepada masyarakat. Saya melihat ada kesungguhan Presiden Jokowi untuk berpihak kepada masyarakat. Dan itu kita saksikan, waktu itu saya saksikan, malahan saya ikut juga menyerahkan banyak sertifikat ke masyarakat, dan salah satunya juga di Riau ada 2.800 tanah PTPN
diberikan ke masyarakat tempatan. Sorry, dalam posisi apa Anda ikut membagikan sertifikat? Waktu itu ada pembagian sertifikat dari pemerintah dan saya hadir di situ. Oke. Saya menyaksikan langsung lah. Oke. Ya. Dan itulah yang saya amati, sehingga ada sisi-sisi yang lain yang tidak terlihat sama orang, kebenaran Presiden Jokowi itu yang saya bela, yang saya sampaikan. Ternyata waktu tentu menentukan benar dan tidak benar seseorang. Waktu tentu bisa mensibkhah, kalau bahasa Al-Qurannya, menyulup orang menjadi warna-warni. Nah, warna-warni itu yang terjadi hari ini, sehingga saya melihat ada pergeseran-pergeseran komitmen dan nilai dalam melihat bangsa ini. Hari ini kita berada bersama, mungkin dalam titik kebenaran yang sama. Ya. Bahwa ada anarki terhadap konstitusi. Bukan lagi kudeta, tapi anarki. Anarki terhadap konstitusi dan mencoba menjadikan konstitusi maupun lembaga konstitusi sebagai alat penjaga kepentingan Jokowi sebagai presiden. Alat sebagai penjaga kepentingan kekuasaan. Dan itu menyalahi konsensus nasional, menyalahi konsensus kebangsaan. Dan saya tentu tidak boleh diam. Karena kita tidak berdiri di samping seseorang, tidak berdasarkan suatu kepentingan interesting personal, tapi adalah berada di titik di mana kebenaran itu ada. Ketika Jokowi keluar dari fatsum kebenaran itu, maka saya harus di depan membela kebenaran itu. Dan kita lihatlah bahwa hari ini banyak harapan di masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan yang begitu luas menjadi benteng terakhir konstitusi, sehingga kita juga salah memaknai, memberikan kata bahwa setiap perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi adalah judicial review. Padahal itu bukan. Karena yang diuji itu bukan undang-undang sama undang-undang atau peraturan yang berendah dari undang-undang. Yang diuji dengan undang-undang. Ini constitutional review. Kita menguji bahwa apakah seluruh produk perundang-undangan yang dibuat DPR bersama pemerintah itu bertentangan tidak dengan konstitusi. Sehingga jika dia bertentangan, itulah kewenangannya. Tetapi tidak hanya sekedar prosedural, tidak hanya sekedar tujuannya memperbaiki, tapi tujuannya itu adalah memberikan keadilan. Tujuan Mahkamah Konstitusi itu dan tujuan Undang-Undang Dasar itu memberikan justice for all, keadilan buat semua. Ini Anda bicara tentang judicial review ya, belum bicara tentang Pilpres ya? Belum. Jadi ketika keadilan itu direnggutkan, maka kebenaran tentu boleh diamputasi. Kalau tidak mau dikatakan mulai dimusnahkan. Ini konteksnya dengan putusan Gibran 90 ya? Iya, saya melihat itu ada kewenangan-kewenangan yang seharusnya diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi ini diambil alih, yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dijadikan kewenangan. Nah, legal offense policy itu kan harus diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi karena itu domainnya DPR, pemerintah. Sehingga Mahkamah Konstitusi bukan mengambil alih kewenangan itu sehingga mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru. Padahal dia tidak punya otoritas di situ. Dia punya otoritas memperkuat kewenangan yang ada pada instansi lain. Ini diambilnya. Nah, mulai di sinilah semua permasalahan muncul sampai hari ini. Di situ semua cara difokuskan pada satu orang, satu kelompok. Dan negara ini bisa dirubah. Nanti kalau kita kekuasaan berada di lampu merah, tiang-tiang traffic light ini dipindahin. Agar orang habis kekuasaan bisa lewat. Nah, ini yang mencederai keadilan dan melukai kita sebagai masyarakat yang mencintai demokrasi. Kita paham bahwa hari ini reformasi kembali kepada titik nadir, titik nol yang terendah.
bahwa perjuangan yang 25 tahun belakangan ini sirna sudah oleh hanya kekuasaan yang dipakai untuk kepentingan oligarki dan dinasti. Nah, kita tentu tidak boleh diam. Kita juga ingin mengatakan kepada Mahkamah Konstitusi, ada komplain dari masyarakat bahwa keadilan tercerabut dari hak mereka. Proses yang keliru, proses yang salah akan melahirkan produk yang salah. Bagaimana mungkin harus mempertahankan produk yang salah itu dan harus dibagikan ke masyarakat. Lama-lama masyarakat masuk angin dan sakit perut semua nih. Oke, brother. Ada sementara orang yang mengatakan, banyak orang ya, kenapa kesadaran itu begitu terlambat? Toh kritik terhadap Jokowi itu paling tidak sudah ada pada saat-saat akhir masa pemerintahannya, dan terutama pada periode kedua. Ya, pada masa akhir pemerintahan periode pertama dan periode kedua. Periode kedua totally incorrect, luar biasa. Bagaimana gurita kekuasaannya, menempatkan anak menantunya, menempatkan anaknya di partai politik, menempatkan sebagai wali kota. Ya, itu kan sendiri kan sudah telanjang sekali bahwa Presiden Jokowi betul-betul ingin membangun dinasti keluarga dan melanjutkan kekuasaannya dengan atau tanpa dirinya di kursi kekuasaan. Sebelumnya juga dia melakukan upaya untuk mempertahankan jabatan 3 periode atau bahkan perpanjangan masa jabatan. Kenapa terlambat sekali rasanya? Ya, ada gium yang normatif yang sangat klasik. Orang mengatakan penyesalan selalu datang terlambat. Oke. Tetapi tidak demikian sebenarnya. Koreksi-koreksi yang muncul itu sebenarnya sudah disampaikan, ya, agar itu juga diperhatikan bahwa tidak ada kekuasaan yang sempurna. Ya. Untuk itulah kita mengingatkan bahwa ada nurani-nurani di luar kepentingan kekuasaan dan kepentingan finansial yang menyuarakan bahwa ada demokrasi sebagai alas hak kehidupan berbangsa. Yang ini sudah mulai keluar dari alas hak, mulai nyerobot ke tempat lain, dan ini diingatkan agar jangan sampai terjadi penyerobotan terhadap hak-hak masyarakat tentang demokrasi dan kemerdekaan yang lain. Tetapi harus di lingkaran itu begitu besar. Mereka membangun paradigma sendiri tentang kebenaran, tentang keadilan. Jadi sehingga mereka mengatakan bahwa kamilah kebenaran. Kalau sudah begitu, sama apa yang dikatakan iblis, ana khairu minhu. Saya ini lebih baik, saya ini lebih baik, ya. Dan dengan argumentasi selalu kebenaran yang tidak benar itu dijustifikasi. Iblis bilang khalat tahu mintin khalat tahin min nar. Saya diciptakan dari api dan dia dari tanah. Argumentasinya selalu ada. Dan ketika kebenaran yang tidak benar itu dipromosikan menjadi kebenaran, maka resistensi itu muncul. Yang nama kebusukan tetaplah kebusukan meskipun dibungkus dengan lapisan-lapisan gold. Bro, kita tahu bahwa Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo, Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, cikal bakal pembangunan dinasti. Itu kan di-endorse oleh partai Anda, PDIP. PDIP yang mencalonkan mereka sebagai calon wali kota, dan akhirnya dengan mudah terpilih karena memang hanya menyisakan satu lawan saja setelah semua partai diborong. Itu kita frankly speaking. Tapi belakangan Sekjen Anda, Hasto Kristianto, menyesali itu. Dan Hasto termasuk tokoh yang sangat vokal untuk mengkritik Jokowi dan kebijakannya saat ini. Dan kalau Hasto ngomong A, saya membayangkan ya itulah omongan Megawati, walaupun tidak disampaikan secara langsung oleh Bu Mega. Ada kesantunan politik internal PDI, ya, mencoba memberi ruang jika ada kemanfaatan yang bisa mendistribusikan keadilan, yang bisa memberikan kontribusi prosperity kepada masyarakat. Yeah.
Dan itu diakomodir. Meskipun banyak di antara kita itu adalah kebijakan yang keliru. Karena itu memberi ruang tumbuhnya politik dinasti. Tetapi kita melihat, kita membangun prasangka baik bahwa semua orang punya hak, punya equal untuk berada di tempat yang sama dengan siapapun. Harus dilepaskan dia anak siapa, dalam kedudukan apa. Karena itu basic human right juga, dasar masyarakat sebagai manusia. Siapa yang Minum bro, minum. Siapapun yang mampu untuk menempati suatu posisi itu dimungkinkan. Dimungkinkan dia berada di posisi itu asal mempunyai kebaikan yang banyak terhadap bangsa dan negara. Pertimbangan itulah yang membuat direkomendasi, diberikan rekomendasi. Ternyata ke belakang ini kan dia berkembang menjadi keinginan yang lebih besar, yang di luar common sense partai maupun masyarakat. Sehingga dia tidak direkomendasi. Karena baru 2 tahun menjadi wali kota dan bapaknya sendiri bilang, sebelum pencalonan Gibran, bapak bilang itu baru 2 tahun. Gitu. Dan Belum kita, cukup umur. belum cukup umur dan kita waktu itu berprasangka baik bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi itu yang normatif. Ternyata di balik statement-statement itu ada interesting yang lain, ada kepentingan lain yang justru merusak tidak hanya opini terhadap partai politik, tapi juga realitas terhadap demokrasi. Inilah yang membuat ada kekecewaan yang besar dari kita sebagai kader PDIP. Oke. Bro, karena kita sudah ditunggu ya untuk acara, closing statement. Kebenaran harus kita perjuangkan di posisi manapun Anda berada. Dan jangan pernah lihat di atas kebenaran itu ada kepentingan selain kepentingan atas kebenaran itu sendiri. Terima kasih. Oke, saudara sekalian ya, waktu tidak banyak. Mudah-mudahan ya segala kebaikan, upaya yang kita lakukan dengan niat yang tulus demi membangun demokrasi Indonesia, insya Allah begitu, itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. Amin. Dan pembicaraan dengan Kavita Ampera ini belum selesai sesungguhnya, karena masih banyak ruang yang belum kita tanyakan ya. Bagaimana bisa dari sudut kanan ke sudut kiri, tapi kemudian tidak ada masalah dari sisi lingkungan politiknya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cadas.